Selamat pagi teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Video sekali ini dengan judul singkat Pinggul. Pentingnya pinggul ketika kita melakukan pelatihan menggunakan media samsa sebagai partnernya pada saat latih pukulan ke daerah badan samsa. Jadi penggunaan pinggul tentunya juga organ tubuh yang lainnya itu sangat penting. Nah, penggunaan bahu saat akan melakukan pelatihan atau menggunakan gerakan ke daerah badan samsa, gerakan daripada bahu menurut hemat saya adalah tidak usah dilakukan gerakan terlalu lebar baik ke kanan ataupun ke kiri. Jadi bahu kita tetap upayakan agar kelihatannya gerakan tersebut walaupun dia mempunyai andil yang cukup besar terhadap gerakan tangan kita ke depan, namun tidak terlalu kelihatan. Nah, sehingga kombinasi antara pinggul, gerakan kaki di bawah, pinggang termasuk juga bahu, dengan terdorongnya gerakan menjulurkan tangan ke depan itu menjadi satu kesatuan gerak yang tidak boleh diabaikan. Artinya semua gerakan tersebut baik dari gerakan tumit, gerakan daripada bahu, pinggang, pinggul, kepalan tangan tentunya yang diantarkan oleh gerakan bahu itu menjadi satu kesatuan gerak bersamaan. Dilakukanlah gerakan secara perlahan-lahan untuk mensinkronisasikan antara gerakan pinggul, pinggang, bahu agar terdorong ke depan. Nah, tumit juga menjadi peran yang sangat penting untuk mengeksekusi tangan kita saat melepaskan gerakan atau menjulurkan tangan ke daerah depan. Nah, teknik seperti ini merupakan teknik yang sangat simpel, bergerak secara perlahan-lahan. Selanjutnya ketika kita sudah fokus untuk melakukan juluran tangan ke depan, nah tentunya kali ini kita gunakan samsa sebagai media partnernya. Nah, secepat itu juga kita lakukan juluran tangan ke depan. Jadi teruslah lakukan secara perlahan-lahan. Selanjutnya, ketika hal tersebut sudah menjadi nyaman, artinya posisi kaki yang di bawah, terutama tumit yang sebentar mungkin saya akan coba perlihatkan. Kebersamaan gerakan tumit, pinggang, pinggul, dan juga bahu menjadi satu kesatuan kombinasi bergerak bersama-sama. Nah, tentunya kalau kita berbicara dengan melakukan pukulan kiri pertama, selanjutnya jelas giliran dari tangan kanan akan memberikan susulan atau untuk melakukan paduan antara gerakan tangan kiri, selanjutnya tangan kanan, ataupun sebaliknya tangan kanan duluan kemudian disusul oleh tangan kiri. Mulailah bergerak secara perlahan-lahan. Selanjutnya ketika celah ataupun situasi kondisi antara kombinasi pinggang, pinggul, tumit, bahu, dan juga gerakan yang kita bawakan sudah terasa nyaman, barulah ditambahkan speed ataupun kecepatan, termasuk juga tenaga ke daerah tangan. Tapi dalam kondisi seperti ini, apalagi teman-teman pemula yang menggunakan media samsa sebagai partnernya, diperlukan suatu teknik atau pola pelatihan. Jadi kita fokus untuk satu gerakan saja. Jadi untuk menjadikan gerakan tangan kita biar secepat itu melaju ke daerah depan dari posisi keadaan tenang, diperlukan fokus atau pelatihan yang secara konsisten, sabar, ya, tidak emosional berada di depan samsak. Akan tetapi paling tidak kita mesti harus mempunyai suatu pola pelatihan, dan hal tersebut sering saya katakan pada video-video sebelumnya pada channel ini, seolah-olah kita bermain dengan samsak. Nah, dengan demikian kondisi yang kita lakukan atau hadapi di saat berada di depan samsa tidak pada kondisi emosional. Nah, kembali ke poin pada narasi yang saya bawakan kali ini, yaitu gerakan pinggul.
Terus dan teruslah dilakukan pelatihan berulang-ulang untuk menjadikan elastisitas antara otot di pinggang, pinggul, tumit, bahu, dada, serta organ yang lainnya, agar pukulan yang kita arahkan ke depan tersebut betul-betul menjadi suatu gerakan refleks. Nah, tentunya juga pada video yang sering saya tayangkan di channel ini, melakukan pelatihan kecepatan bisa dilakukan melalui satu proses pelatihan dengan terobosan. Walaupun pada gerakan terobosan tersebut secara realitanya kita dapat lihat pada video-video saya yang sering saya tayangkan pada channel ini, melakukan gerakan secara perlahan-lahan, akan tetapi secara spontanitas ketika gerakan pelan tersebut kita lakukan dengan full tenaga, artinya insting kita untuk melakukan pukulan ke daerah depan, otomatis gerakan yang pelan tersebut karena terdorong oleh tenaga secara perlahan-lahan terus menerus menuju ke arah depan, gerakan tersebut akan menjadi suatu gerakan yang refleks. Nah, sehingga kita semua ketahui gerakan cepat itu tentunya awalnya datang dari suatu pola pelatihan dari gerakan pelan, menengah, dan akhirnya secara konsisten karena terus-menerus kita lakukan pelatihan, terus-menerus kita kombinasikan seperti apa yang sekarang ini adalah salah satu cara teknik untuk mengkombinasikan agar gerakan tumit yang di bawah paha atau otot pada pinggang, pinggul, tentunya juga lengan yang tidak kalah pentingnya untuk melakukan eksekusi yang pada kali ini karena kita berorientasi melakukan pelatihan pukulan, tentunya kepalan kita yang terakhir akan mengenai pada suatu sasaran, yaitu medianya adalah samsak pada pelatihan ini. Jadi teman-teman kerabat, untuk video-video yang sering saya katakan, penggunaan media samsak sebenarnya adalah olahraga yang sangat simpel, namun secara umum maaf saja banyak yang berpikiran ketika kita melakukan pelatihan menggunakan media samsak, apalagi di usia-usia yang sudah lanjut, secara orientasi pikiran kebanyakan berpikir samsak itu mesti harus dipukul dengan tenaga besar, dengan kecepatan yang cepat dan sebagainya. Nah, beberapa video yang saya coba untuk berbagi pengalaman, samsak tersebut tidak mesti harus dilakukan dengan gerakan cepat ataupun dipukul dengan tenaga yang besar. Akan tetapi ketika kita di usia-usia lanjut, ya tentunya secara alami sangat kita sadari bahwasanya tenaga termasuk juga organ-organ tubuh kita secara alami lama-lama akan mengalami penuaan. Namun paling tidak samsak tersebut adalah suatu media yang memberikan motivasi terhadap gerakan-gerakan, apakah itu melalui suatu pelatihan dengan cara memukul ataupun melakukan gerakan dengan cara menendang. Nah, dengan demikian akhirnya tidak ada alasan bagi hemat saya ketika teman-teman yang awalnya di usia-usia bujang atau muda senang atau menggeluti media samsak sebagai partner olahraga, akan tetapi seiring atau sejalan dengan perkembangan usia dan waktu, ya paling tidak teknik atau pola penggunaan ataupun mindset cara kita berpikir terhadap media samsak dipakai alat olahraga adalah kita sedikit rubah. Jadi istilah kita adalah bermain, kita santai di depan samsak, melakukan gerakan baik itu dengan sedikit lari-lari, melakukan gerakan pukulan dengan tidak bertenaga besar, melakukan juga gerakan dengan mengangkat kaki, tentunya namanya menendang, tidak dengan tenaga besar. Nah, dengan demikian pada akhirnya bahwasanya olahraga tersebut adalah merupakan menggerakkan bagian organ-organ tubuh kita, terutama pada otot-otot. Tentunya ketika kita sudah berbicara usia lanjut, tidak mempunyai suatu target, tidak mempunyai suatu beban, bahwasanya sangat berbeda
ketika teman-teman masih berprofesi sebagai atlet, tentu pada pola-pola pelatihan menggunakan media samsa ataupun media-media yang lainnya tersebut menjadi suatu tolak ukur. Nah, kembali ke poin, saya menerasikan kali ini video dengan judul pinggul. Jadi terus dan teruslah lakukan pelatihan. Gerakan yang coba saya peragakan ini merupakan gerakan yang kita ulang berkali-kali. Tujuannya agar bagi teman-teman pemula ataupun usia lanjut sekali lagi dapat memperhatikan setiap orang mempunyai suatu gerakan yang disukai atau menjadi suatu kebiasaan. Nah, ketika teman-teman kerabat saat melakukan pelatihan menggunakan media samsa sebagai partnernya, karena teknik atau cara memukul banyak cara, baik dengan jarak jauh, jarak dekat, jarak menengah, dengan segala teori. Nah, hal manapun menurut saya, ketika hal tersebut menjadi nyaman atau bagus, cocok untuk dilakukan satu gerakan kebersamaan, tidak menimbulkan rasa sakit pada tangan, tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan pada organ-organ tubuh yang lainnya, ya silakan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, dengan demikian pada akhirnya setiap menghadapi samsa kita tidak akan menjadi beban. Nah, ini ya paling penting dalam memotivasi diri kita saat berolahraga menggunakan media samsa, apalagi di usia-usia lanjut. Nah, gerakan refleks seperti yang saya peragakan ini merupakan gerakan yang kita ulang berkali-kali. Tentunya sekali lagi awalnya adalah gerakan pelan, dan selanjutnya ketika kombinasi ataupun situasi antara kolaborasi otot-otot di pinggang, pinggul, di kaki dan lain sebagainya sudah menjadi satu kesatuan gerak, pada akhirnya gerakan tersebut otomatis tanpa kita sadari akan menjadi gerakan dengan penambahan tenaga dan juga kerefleksan yang lebih dari tahapan selanjutnya. Nah, ini saya sengaja perlihatkan untuk melakukan suatu gerakan pada daerah kaki. Nah, daerah kaki yang penting kita perhatikan adalah gerakan pada tumit. Jadi di saat melakukan pukulan dengan tangan kanan, kaki kanan terutama tumit, dia akan mendorong sedikit saja ke daerah badan samsak. Nah, dengan demikian akhirnya terjawablah, karena ada beberapa teman yang menanyakan mana duluan yang kita harus julurkan, apakah kaki kita maju ke depan, apakah tangan kita julurkan lebih awal. Nah, saya jawab secara singkat, menurut hemat saya kebersamaan antara jinjitan kaki dengan juluran tangan tersebut menjadi satu kesatuan yang harus bersama-sama dilakukan. Karena kalau kita duluan menjulurkan tangan, namun kena kaki kita dorong ke depan belakang daripada tangan, itu akan menjadi power kita tidak akan full, termasuk juga gerakan tidak menjadi maksimal, atau boleh dikatakan kita memukul dengan tenaga besar, namun jangkar ataupun pancer kaki di bawah tidak seimbang, menjadi suatu sempoyongan, atau istilahnya secara umum adalah tidak seimbang. Dan dengan demikian memang kalau bagi teman-teman pemula sering melihat orang melakukan gerakan dengan cara memukul samsak, yang perlu diperhatikan apa yang saya narasikan tadi, yaitu adalah gerakan tangan dan juga gerakan pinggul dan tumit di bawah. Itu menjadi satu kesatuan gerak yang tidak boleh diabaikan, sehingga kalau hal tersebut sudah menjadi satu kesatuan gerak yang bersama-sama mempunyai andil yang penting, sehingga gerakan tersebut harapan di saat melakukan pukulan ke daerah badan samsa akan menjadi satu kesatuan gerak yang tentunya harapan kita. Terus dan teruslah sekali lagi dilakukan pelatihan secara pelan-lahan. Kita semua tahu apapun yang dilakukan secara konsisten dengan fokus dan sebagainya, itu akan mendapatkan suatu hasil sesuai dengan harapan kita. Nah, semoga tayangan video yang sangat simpel, termasuk juga pengambilan gambar, narasi dan lain sebagainya yang sangat sederhana,
Namun yang paling penting bagi hemat saya, channel ini adalah saya gunakan untuk berbagi pengalaman hal-hal yang positif pada teman-teman. Sampai berjumpa, terima kasih.